Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ines Amalia Azahra, NIM 2502101050805, kelas D. Saya akan melakukan penerapan pembelajaran berupa pengembangan kampanye praktik baik, penerapan scaffolding pada CPD peserta didik. Dalam memenuhi kebutuhan belajar peserta didik di SDN Kepatihan 2 Jember, kelas 5A, mata pelajaran pendidikan Pancasila, maka diciptakan pembelajaran yang menyenangkan, aman, dan nyaman dengan adanya keleluasaan peserta didik dalam belajar. Pada pembelajaran pendidikan Pancasila di SDN Kepatihan 2 Jember, terdapat beberapa peserta didik yang belum memahami konsep materi yang sedang dipelajari. Peserta didik terbiasa melaksanakan pembelajaran dengan disamaratakan tanpa melihat latar belakang kemampuan maupun sosiokultural yang dimiliki peserta didik. Peserta didik di kelas 5A memiliki kemampuan yang beragam serta latar belakang sosial, ekonomi, budaya, dan politik yang berbeda. Maka, guru sangat berperan untuk mampu memberikan fasilitas pembelajaran yang sesuai dengan masing-masing kemampuan peserta didik dan latar belakang peserta didik. Guru harus merancang pembelajaran dengan metode dan juga teknik yang tepat untuk mewujudkan tujuan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik. Strategi yang dapat digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran agar kemampuan peserta didik dapat berkembang adalah dengan menggunakan scaffolding. Scaffolding merupakan strategi pembelajaran di mana tingkat dukungan guru disesuaikan dengan kemampuan kognitif peserta didik. Dengan demikian, guru dapat menyesuaikan tingkat pengajaran dalam proses pembelajaran sesuai dengan potensi masing-masing peserta didik. Konsep scaffolding sejalan dengan pendapat Vygotsky berkaitan dengan Zone of Proximal Development atau ZPD yang menyatakan bahwa setiap anak dengan bantuan dapat mengerjakan lebih dari yang dapat dikerjakannya, hanya jika pembelajaran dilakukan dalam batas perkembangannya. Sebelum memulai pembelajaran, dilakukan pemetaan kesiapan belajar peserta didik berdasarkan kemampuannya. Terdapat 3 kelompok kategori, yaitu perlu bimbingan, kelompok 5, mahir, kelompok 1, kelompok 2, dan juga kelompok 6, sangat mahir, yaitu kelompok 3 dan juga kelompok 4. Untuk kelompok perlu bimbingan, diberikan LKPD dengan banyak pemantik di dalamnya. Untuk kelompok mahir, diberikan LKPD dengan beberapa pemantik di dalamnya. Sedangkan untuk kelompok sangat mahir diberikan LKPD dengan sedikit pemantik di dalamnya. Untuk kelompok perlu bimbingan, peserta didik dengan kemampuan kognitif yang perlu bimbingan diberi scaffolding penuh. Peserta didik dengan kemampuan kognitif yang mahir diberi scaffolding namun tidak penuh atau sebagian oleh guru dan juga scaffolding oleh teman sebaya. Untuk kelompok yang sangat mahir, peserta didik hanya diberi penguatan, konfirmasi atas jawaban, serta diberikan motivasi. Berikut penerapan scaffolding pada ZPD. Kegiatan awal. Pertama, guru membuka kegiatan pembelajaran dengan memberikan salam dan menyapa peserta didik. Kemudian, guru menetapkan fokus belajar yaitu mengenai keragaman budaya daerah di Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan daerah Jember. Selanjutnya, guru melakukan kegiatan asesmen diagnostik untuk menentukan ZPD peserta didik. Guru membagi kelompok berdasarkan level perkembangan awal yang dimiliki peserta didik yang diketahui melalui asesmen diagnostik. Untuk kegiatan inti, guru menjelaskan atau menjabarkan tugas-tugas pada hari ini yang harus dikerjakan oleh peserta didik pada lembar kerja peserta didik. Kemudian, guru menyajikan tugas belajar secara berjenjang dengan tetap memberikan penjelasan, peringatan, serta dorongan pada peserta didik. Guru mengurangi bantuan kepada peserta didik dalam hal pengerjaan LKPD dan membiarkan peserta didik untuk bekerja secara mandiri dalam kelompok masing-masing. Di sini
Dalam kegiatan inti, guru memberikan scaffolding kepada masing-masing kategori kelompok, yaitu kelompok perlu bimbingan, kelompok mahir, dan juga kelompok sangat mahir. Scaffolding yang diberikan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kegiatan penutup, guru mengecek hasil belajar yang telah dicapai oleh peserta didik, dan guru menutup kegiatan belajar mengajar dan tetap memberikan arahan kepada peserta didik agar peserta didik tergerak ke arah kemandirian dan pengaturan diri masing-masing. Hasil yang dicapai terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD yaitu: yang pertama, peserta didik terlibat aktif dalam diskusi dan mampu memberikan pertanyaan kepada kelompok lain. Yang kedua, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan juga inklusif. Yang ketiga, mampu meningkatkan kemampuan pemahaman peserta didik terhadap materi dan kemampuan memecahkan masalah. Yang keempat, pembelajaran menjadi berpusat kepada peserta didik. Dan yang kelima, peserta didik dapat belajar dengan aman dan nyaman. Pembelajaran dan replikasi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD. Scaffolding mampu mengurangi kesulitan pada peserta didik dalam memahami materi pembelajaran, khususnya pada pembelajaran pendidikan Pancasila, materi keragaman budaya di Indonesia. Melalui penerapan scaffolding, peserta didik mampu mengembangkan kemampuannya hingga tujuan pembelajaran tercapai dengan optimal. Penerapan scaffolding pada ZPD dapat menjadi sebuah strategi pembelajaran yang dapat dilakukan guru sebagai wujud pelaksanaan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Itu tadi hasil kampanye praktik baik dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.